Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu. Majelis yang akan dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah, majelis yang akan dibacakan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang insyaallah juga dihadiri oleh para malaikat. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya para malaikat yaltamisuna majalis zikri. Mereka mencari majlis-majlis zikir. Apa yang dimaksud dengan majlis zikir? Khalaqah ilmu. Itu dicari oleh para malaikat dan itu juga dinamakan dengan riyadul jannah, taman-taman surga. Jadi sebuah kenikmatan ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir duduk di majelis ilmu. Dan insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita masuk ke hadis yang ketujuh. Ya, hadis yang ketujuh. Kita bacakan hadisnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, An Tamimin Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ad-dinu an-nasihatu thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ad-dinu an-nasihatu. Ini 3 kali diulangi oleh Nabi. Ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu, kata Rasulullah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi redaksi ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya semua agama itu, maksudnya semua ajaran Islam itu hakikatnya adalah nasihat. Ya, semua ajaran Islam itu hakikatnya adalah nasihat. Apa yang dimaksud nasihat nanti kita jelaskan. Qulna, maka kami para sahabat berkata, Liman ya Rasulullah? Kami para sahabat bertanya, nasihat itu untuk siapa wahai Rasulullah? Agama adalah nasihat. Nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Kata para sahabat. Qala, maka Nabi menjawab, Lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk Al-Quran, wali rasulihi, untuk Rasulnya, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk kaum muslimin secara menyeluruh. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bersumber dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awalnya sebelum masuk Islam beliau beragama Nasrani. Ya, Tamim Ad-Dari ini sebelum masuk Islam beragama Nasrani. Dan dia adalah merupakan sahabat yang sering berdagang keluar daerah atau keluar kota atau keluar negerinya. Suatu ketika, ya, beliau ini satu-satunya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
yang diriwayatkan pernah bertemu dengan Dajjal. Ya. Tamim Ad-Dari ini sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan Dajjal. Artinya Dajjal itu telah ada dari semenjak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terungkap kalau Dajjal itu ada. Dan salah satu sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal itu adalah Tamim Ad-Dari ini. Ya. Diceritakan dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya Tamim Ad-Dari ini pernah mengarungi lautan bersama 30 orang, ya, menggunakan kapal laut yang besar. Di tengah laut mereka terkena badai. Selama sebulan diombang-ambing oleh ombak di tengah lautan. Akhirnya mereka terdampar di sebuah selat, yang mana selat itu berada di tempat terbenamnya matahari, ya, arah barat, tempat terbenamnya matahari. Ketika Tamim Ad-Dari ini duduk, ya, di samping safinah, perahu kecil, skoci istilahnya, ya. Jadi ada kapal besar, ada kapal kecil yang digunakan untuk pergi ke pulau untuk membuang hajat kalau ada kebutuhan. Dia duduk di samping skocinya. Tiba-tiba dia melihat binatang yang berambut lebat, ya, rambutnya lebat sehingga tidak diketahui mana depan mana belakangnya. Ini binatangnya karena rambutnya lebat banyak, sampai para Tamim Ad-Dari dan teman-temannya itu nggak tahu mana depan mana belakang binatang ini karena lebat, sangat lebat. Kemudian bertanya, "Ma anti, siapa kamu?" Binatangnya ngomong, "Saya adalah jassasah." Binatangnya mengatakan, "Saya adalah jassasah." Diambil dari kata jassus. Artinya binatang ini senantiasa mengawasi Dajjal. Ya, dia yang mengawasi Dajjal agar enggak keluar dari pulau tersebut, jassasah ini. Kemudian, saya ingin bertanya kepada Anda, wahai jassasah, ya, tentang di mana kami berada saat ini. Dikatakan oleh jassasah ini, kalau kamu ingin bertanya silakan datang ke Dair. Dair itu kayak gua, ya, gua sebuah tempat. Silakan datang ke gua tersebut. Di sana ada seorang laki-laki yang menunggu. Ya, akhirnya Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya berangkat ke gua tersebut. Di sana dia menemukan seorang laki-laki yang sangat besar, dibelenggu dan dirantai. Itulah Dajjal. Dajjal. Nanti dia mengaku sendiri. Ya, mengaku sendiri. "Man anta?" ditanya, "Siapa Anda?" "Anal Masih," katanya. "Saya adalah Masih Ad-Dajjal." Itu kata orang tersebut. Kemudian berita ini terjadi dialog yang panjang antara Dajjal dan Tamim Ad-Dari. Dan setelah selesai, akhirnya mereka kembali ke kota Madinah, dan itu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah membenarkannya kalau itu adalah Dajjal, ya. Dan pulau itu terletak di antara, ya, Rusia dan Iran, ya, selat yang terletak di antara Rusia dan Iran. Ya, kalau kita dalam hadis itu di antara Khurasan dan Khurasan itu, di antara bagian Khurasan itu ada Asfahan namanya, daerah Asfahan. Nah, dari Asfahan ini nanti akan muncul Dajjal dan diikuti oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Antara Rusia dan Iran nanti muncul Dajjal dan diikuti oleh orang-orang Yahudi, 70 Yahudi Asfahan. Dari situ dia muncul. Dan selat itu berada di situ. Sampai sekarang masih dirahasiakan tempatnya, nggak diketahui, tapi nanti akan muncul dari situ Dajjal. Artinya sahabat Tamim Ad-Dari ini adalah merupakan salah satu sahabat yang pernah bertemu langsung dengan Dajjal, ya, Dajjal. Dan ini termasuk alamatun nubuwah, di antara tanda-tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul itu benar-benar seorang nabi, karena beliau menghabarkan nanti akan muncul Dajjal itu dari Asfahan. Itu kata Nabi, di akhir zaman Dajjal akan muncul dari Asfahan, yaitu daerah di Iran, dekat Iran, yang mana nanti akan diikuti oleh 70.000 atau 70 orang-orang Yahudi, ya. Kemudian Tamim Ad-Dari ini menceritakan kepada kita tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita bahas, yaitu ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, kata Rasulullah
3 kali diulangi hal ini oleh Nabi, menunjukkan kepada kita kalau semua ajaran-ajaran yang ada dalam Islam ini adalah ajaran yang mengandung nasihat. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Ya, yang dimaksud dengan nasihat secara hakikat dan syar'i adalah menunaikan hak selain kita. Itu nasihat. Ya. Makna dari nasihat secara syar'i, ikhwan, atau hakikat dari nasihat itu adalah menunaikan hak selain kita. Artinya ada orang-orang yang memilih hak yang harus kita tunaikan. Nah, siapa orang-orang yang memiliki hak ini yang harus kita tunaikan haknya? Pertama, Allah. Ada hak Allah kepada kita yang wajib kita tunaikan. Ada hak Al-Quran yang wajib kita tunaikan. Ada hak Rasulullah yang wajib kita tunaikan. Ada hak pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang wajib kita tunaikan. Dan ada hak sesama kaum muslimin yang wajib kita tunaikan. Nah, kalau kita tunaikan hak-hak mereka, inilah hakikat dari nasihat. Inilah hakikat dari nasihat. Makanya disebutkan dalam beberapa hadis, misalnya hadis Huzaifah ibnul Yaman dari Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man lam yahtammu bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, artinya kaum muslimin itu punya hak terhadap kita dan kita harus memperhatikan urusan mereka. Yang miskin punya hak terhadap yang kaya, gitu kan? Yang kuat punya hak, yang lemah punya hak terhadap yang kuat. Maka barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin terhadap dirinya, falaysa minhum, maka dia tidak termasuk bagian dari kaum muslimin tersebut, kata Nabi. Wa man lam yumsi wa yusbihu nasihan lillah, barang siapa yang sore harinya kemudian pagi harinya tidak menjadi orang yang menunaikan hak Allah, tidak menjadi orang yang menunaikan hak Rasulullah, tidak menjadi orang yang menunaikan hak pemimpin-pemimpinnya, pemimpin-pemimpin yang muslim, dan tidak menunaikan hak seluruh kaum muslimin, falaysa minhum, maka dia tidak termasuk bagian dari kaum muslimin. Ini tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat yang lain, misalnya dalam hadis Abi Umamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Allah berfirman, "Ahabbu ma ta'abbadani bihi abdi an-nushuli." Ya. Hal yang paling aku cintai, kata Allah, yang mana hamba itu beribadah kepadaku dengan hal tersebut adalah an-nushuli, menasihati Allah. Maksudnya menasihati Allah bagaimana? Menunaikan hak Allah. Jadi ibadah yang paling Allah cintai itu adalah kita tunaikan haknya. Dan hak terbesar Allah itu apa, Ikhwan? Tauhid. Tauhid. Makanya dalam hadis Muaz, "Ya Muaz, atadruna ma haqqullah alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Kata Rasulullah, "Wahai Muaz, tahukah Anda apa hak Allah kepada seorang hamba dan apa hak seorang hamba kepada Allah?" Dijawab oleh Muaz, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan, "Haqqullahu ala ibadihi ayyuwahiduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah kepada hambanya adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun dalam ibadah. Ini hak Allah. Maka sebaik-baik yang kita beribadah kepada Allah dengannya adalah tauhid. Tanpa tauhid, amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tauhid, amalan kita itu menjadi debu yang berterbangan. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan mereka seperti debu yang berterbangan, enggak ada artinya. Makanya sebaik-baik ibadah itu adalah diawali dengan tauhid. Ya, oleh karena itu Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menjalankan agama ini dengan penuh keikhlasan. Artinya apa? Dengan penuh tauhid, diperuntukkan hanya untuk Allah semata. Nah, ini ya. Makanya dalam hadis ini, dan hadis Abu Umamah, ya, dari Nabi, Allah berfirman, "Ahabbu ma ta'abbadani bihi abdi an-nushuli." Sebaik-baik apa atau hal yang paling aku cintai, kata Allah, yang mana dengannya hambaku beribadah kepadaku adalah
an-nushuli, menasihatiku. Apa maksudnya menasihati Allah? Mentauhidkannya, menunaikan hak Allah berupa tauhid. Ya, ini. Kemudian juga misalnya dalam hadis yang lain yang menunjukkan kalau nasihat itu adalah menunaikan hak. Yang dimaksud dengan nasihat adalah menunaikan hak adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakul mu'mini 'alal mu'mini sittun." Hak seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu ada 6. Ya. Hak seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu ada 6. Ya. Di antaranya apa? Wa izastansahaka fansah lahu. Kalau mukmin tersebut meminta dinasehati atau menuntut haknya, fansah lahu, maka tunaikan haknya. Nasihati dia. Jelas ya? Artinya di antara hakikat nasihat itu adalah menunaikan hak. Makanya Nabi mengatakan hak seorang mukmin terhadap mukmin lainnya ada 6. Di antaranya kalau minta dinasehati, nasehati. Artinya dia meminta haknya, maka berikan haknya. Di antara haknya adalah antum berikan nasihat kepada dia. Artinya menunaikan nasihat itu adalah menunaikan hak orang lain terhadap kita. Jelas ya? Nah, ini. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, "Idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu," kata Nabi. Apabila salah seorang di antara kalian meminta nasihat kepada saudaranya, maka hendaklah saudara tersebut menasihatinya. Maksudnya apabila dia meminta haknya untuk ditunaikan, maka tunaikan haknya, ya. Dalam Sahih Muslim juga disebutkan, "Innallaha yarda lakum thalathan." Allah itu ridha bagi kalian 3 hal. Ya. Pertama, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridha engkau beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini nasihat untuk Allah. Ya. Nasihat untuk Allah itu apa? An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ya. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian Anda berpegang dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Apa tali Allah? Tali Allah itu adalah Al-Qur'an dan sunnah. Anda berpegang dengan Al-Qur'an, Anda berpegang dengan sunnah Nabi. Ini hak Al-Quran, ini hak Nabi. Antum berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran, itu hak Al-Quran kepada Anda yang wajib Anda tunaikan. Antum berpegang teguh dengan sunnah Nabi, itu hak Nabi setelah wafat yang wajib Anda tunaikan. Ya, makanya disebutkan wa anta tasimu bihablillah. Anda berpegang teguh dengan tali Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Apa hablullah itu? Hablullah itu adalah Al-Quran dan sunnah. Berarti antum berpegang dengan Al-Quran berarti menunaikan hak Al-Quran. Berpegang dengan sunnah berarti menunaikan hak Nabi setelah wafatnya. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Ini hak sesama muslim. Kita dituntut oleh Allah untuk bersatu, tidak berpecah belah. Ya. Wa antunasihu min walati man wallahu Allahu amrakum. Kemudian Anda menasihati pemimpin yang diangkat oleh Allah di tengah-tengah kalian. Artinya menunaikan hak pemimpin tersebut berupa mentaatinya selama dia adalah seorang muslim yang memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib kita taati. Itu hak seorang pemimpin dan itu arti dari nasihat kepada pemimpin. Jelas ini ya? Ya. Banyak hadis-hadisnya jamaah sekalian, diantaranya juga misalnya Nabi mengatakan salasun la yagillu alaihinna qalbu mri'in muslimin. 3 hal yang hati seorang muslim itu tidak akan terjangkiti penyakit. Ya, kalau 3 hal ini ada dalam diri seorang muslim, maka hatinya tidak akan terjangkiti penyakit hati, maksudnya seperti hasad, dengki, iri dan yang lainnya. Apa itu? Pertama, ikhlasul amalillah, berikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya siapa? Ini haknya siapa? Haknya Allah. Antum ikhlas beramal, ikhlas beribadah untuk Allah semata berarti menunaikan hak Allah. Ini nasihat kepada Allah. Jelas ya? Kemudian wa munasahatu wulatil amri, menasihati pemimpin, penguasa yang muslim. Artinya menunaikan hak penguasa.
antum taat ketika dia memerintahkan yang ma'ruf, ya. Nah, ini hak pemimpin yang wajib tunaikan, maka ini dinamakan nasihat kepada pemimpin. Waluzumu jama'atil muslimin, dan senantiasa mengikuti jamaah kaum muslimin, jalannya orang-orang muslim. Artinya bersatu, tidak bercerai-berai sesama muslim. Nah, ini hak sesama muslim yang wajib kita tunaikan. Tapi kita bacakan di sini syarah dari para ulama tentang apa yang dimaksud dengan nasihat, ya. Nasihat udah kita jelaskan tadi, hakikat dari nasihat itu adalah menunaikan hak, dan ketika kita menunaikan hak orang lain itu berarti kita menginginkan kebaikan untuknya. Jelas. Jadi ketika antum menunaikan hak orang lain, maka antum menunaikan kebaikan, menginginkan kebaikan untuk orang tersebut, ya. Dan manfaat dari nasihat itu ada yang kembali kepada orang yang menasihati, pelakunya, ada yang kembali kepada al-mansuh yang diberi nasihat, ya, nasihat. Nah, ketika antum menunaikan hak Allah, manfaatnya kembali kepada siapa, ikhwan? Antum beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, tauhid, tidak berbuat syirik. Nah, manfaatnya kembali kepada siapa? Kembali ke diri sendiri, an-nasih. Jadi Allah tidak butuh sebenarnya kepada nasihat kita, cuman kita wajib menunaikannya karena manfaatnya akan kembali kepada diri kita. Itu yang dinamakan manfaatnya kembali kepada orang yang melakukan nasihat, bukan kepada yang diberi nasihat, ya. Itu ketika antum tunaikan hak Allah, ketika antum tunaikan hak Rasul, ketika antum tunaikan hak Al-Quran, maka itu manfaatnya kembali kepada diri antum sendiri, bukan kepada Allah, bukan kepada Al-Quran, bukan kepada Rasul. Jelas, ya. Jadi ketika antum beribadah dengan penuh keikhlasan, taat, tidak berbuat syirik kepada Allah, maka manfaatnya kembali ke diri antum. Apa manfaatnya? Allah tunaikan hak antum. Ya. Allah tunaikan hak antum. Apa hak antum kepada Allah jika antum tidak berbuat syirik kepada Allah? Apa hak antum? Allah yu'azziba man la yusyrik bihi syai'a, kata Nabi. Hak seorang hamba kepada Allah itu adalah agar Allah tidak menyiksa, tidak mengazab, tidak memasukkan ke neraka orang yang menunaikan hak Allah. Ya. Artinya kalau antum tunaikan hak Allah, yang dapat manfaat antum tidak akan dimasukkan ke dalam neraka karena antum hamba yang bertauhid, yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Betul, ketika antum menunaikan hak Al-Qur'an, maka manfaatnya kembali kepada siapa? Antum. Ya, Al-Qur'an itu akan datang kelak pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, sebagai pemberi syafaat untuk orang yang membacanya. Ya. Dan manzilatukum fil jannah itu sesuai dengan ayat terakhir dari Al-Qur'an yang Anda baca. Ya. Yang Anda baca. Kedudukan kita di surga itu berdasarkan ayat terakhir dari Al-Quran yang kita baca sebelum wafat. Itu kata Nabi SAW. Jadi manfaatnya kembali kepada siapa kalau kita tunaikan hak Al-Quran? Kepada kita. Apa hak Al-Quran? Hak Al-Quran itu adalah kita baca, kita hafalkan, kemudian kita amalkan. Itu hak Al-Quran. Hak Al-Quran. Namun sekarang betapa banyak orang yang mengabaikan hak Al-Quran. Ya enggak? Al-Quran ditaruh di lemari, bahkan berdebu, enggak pernah dibuka. Ya, Nabi SAW sampai mengatakan, Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan. Baik ditinggalkan dari segi tilawah, bacaan, ditinggalkan dari segi hafalan, ditinggalkan dari segi amalan. Enggak dibaca, enggak dihafal, enggak diamalkan. Mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Itu udah diadukan oleh Nabi jauh-jauh hari, ya. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku akan menjadikan Al-Qur'an ini mahjur, sesuatu yang ditinggalkan, tidak ditunaikan lagi haknya. Baik itu tidak dibaca, tidak dihafalkan, dan tidak diamalkan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang semacam ini, yang menjadikan Al-Qur'an itu mahjur, sesuatu yang ditinggalkan. Ya. Jadi kemudian ada juga manfaat yang kembali kepada al-mansuh lahu, yang kita nasihati. Ya. Siapa? Seperti kaum muslimin.
Ya, ketika ada saudara kita, misalnya antum orang kuat, kemudian antum tunaikan hak yang lemah, manfaatnya untuk siapa? Dia yang lemah. Antum orang kaya, antum tunaikan hak yang miskin, manfaatnya untuk siapa? Orang miskin. Nah, ini namanya nasihat kepada kaum muslimin yang manfaatnya kembali kepada mereka dan juga kembali kepada kita. Ya enggak? Ketika antum tunaikan hak mereka, antum mendapatkan pahala. Itu juga kembali kepada antum. Ya. Jadi manfaat nasihat itu ada yang kembali kepada kita murni, ada yang kembali kepada yang kita berikan nasihat dan kita juga. Ya, jelas di sini. Taib. Disebutkan di sini, fa ma'na nasihatu lillahi ta'ala, maka makna nasihat untuk Allah adalah sihatul i'tiqadi fi wahdaniyatihi wa ihlasun niyati fi ibadatihi. Makna nasihat untuk Allah dalam hadis ini, kata Syekh, adalah keyakinan yang benar dalam masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna nasihat untuk Allah itu artinya apa? Antum harus yakini bahwasanya tidak ada yang berhak diibadah itu kecuali Allah semata. Ya, ini makna nasihat kepada Allah jamaah kaum muslimin. Dalam hadis ini kan disebutkan, bagi siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Pertama, lillah, untuk Allah. Apa maksudnya nasihat untuk Allah? Maksudnya adalah sihatul i'tiqad fi wahdaniyatihi. Ya, keyakinan yang benar tentang keesaan Allah. Artinya kita harus yakin bahwasanya Allah itu Maha Esa dalam segala hal, Maha Esa dalam ibadah. Tidak boleh ada yang diibadahi kecuali Allah semata. Maha Esa dalam rububiyahnya, artinya tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah semata. Itu harus kita yakini. Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, artinya tidak ada yang memiliki nama-nama yang indah dan tidak ada yang memiliki sifat-sifat yang maha tinggi kecuali Allah semata. Ya, nama-nama Allah itu tidak ada kekurangannya. Sifat-sifat Allah itu tidak ada kekurangannya sedikit pun. Contoh hewan. Ya, Allah itu maha mendengar, maha melihat. Nama Allah As-Sami Al-Basir. Ya, nama Allah itu As-Sami'u Al-Basiru, maha mendengar, maha melihat. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu sangat sempurna. Sempurnanya bagaimana? Tidak ada kekurangan sedikit pun. Artinya Allah maha mendengar apapun dan tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah maha melihat apapun dan tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia juga punya sifat melihat dan mendengar, tapi penglihatan kita itu nakis, kurang. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang di balik hijab, ya kan? Di balik tembok antum nggak tahu, nggak bisa lihat. Antum nggak bisa mendengar sesuatu yang jauh. Tapi Allah maha mendengar. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah. Bagaimanapun jaraknya, bagaimanapun jauhnya. Ya. Dan Allah maha melihat dan tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Ya, walaupun itu dia sembunyi dalam kegelapan yang berlapis-lapis, Allah maha melihatnya. Dan ini harus kita tekankan supaya kita takut bermaksiat kalau Allah maha melihat kita. Ya. Allah maha melihat kita. Jadi enggak ada yang sama ya dari segi sifat dengan Allah, enggak ada yang sama. Artinya Allah Maha Esa dalam sifatnya. Ya, Allah Maha sempurna, Maha Esa dalam sifatnya, enggak ada yang sama atau menyerupai Allah dalam sifatnya. Ini yang dinamakan dengan meyakini keesaan Allah. Keesaannya dalam masalah hal ibadah, keesaannya dalam masalah mengatur alam semesta, memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan dan yang lainnya. Keesaan dalam masalah nama-nama dan sifatnya, enggak ada yang serupa dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apapun yang sekupu dengan Allah, enggak ada. Enggak ada yang setara dengan Allah. Tetap Allah maha tinggi, maha mulia. Jelas ya? Ini yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah. Ya, jadi disebutkan contohnya. Bagaimana contohnya? Ikhlasun niyah fi ibadatihi, mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah, itu contoh tauhid. Ya. Jadi kalau enggak ikhlas dalam beribadah itu bisa jatuh dalam kesyirikan. Nah, ibadah itu apa jamaah kaum muslimin? Ibadah itu apa? Ibadah itu
segala ucapan dan perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam kategori ibadah. Saya ulangi, segala ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah itu masuk dalam kategori ibadah. Ya, ibadah. Jadi jangan berpikir ibadah itu cuma puasa, sholat, zakat, sedekah dan yang lainnya, enggak. Antum melakukan hal-hal yang Allah redhoi, melakukan hal-hal yang Allah sukai itu masuk dalam kategori ibadah. Ya, ibadah. Contohnya, sekarang antum makan, makan, niatnya itu supaya kuat untuk datang ke majelis ilmu. Makan antum ibadah enggak? Masuk dalam kategori ibadah karena antum meniatkannya untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum nih ada duri tengah jalan, antum singkirkan. Itu perbuatan baik yang disukai oleh Allah apa enggak? Disukai. Ibadah enggak? Ibadah. Nah, ibadah. Nah, kalau kita tahu hal-hal semacam ini ibadah, kita peruntukkan untuk siapa? Untuk Allah semata. Jadi ketika antum menyingkirkan duri di jalan, niatkan ini untuk menjalankan perintah Allah. Ikhlas karena Allah semata. Baru bernilai ibadah. Enggak boleh antum palingkan untuk selain Allah. Saya hilangkan duri tengah jalan ini, terus nanti bikin palang gitu kan, kalau mau lewat bayar, soalnya dulu ini daerah yang banyak durinya, banyak apanya gitu kan. Nah sekarang saya udah bersihkan, kalau mau lewat bayar. Nah ini jadi ketika tindakannya semacam ini, maka ini tidak lagi bernilai ibadah, tapi ini urusan duniawi, bahkan bisa menjadi sebuah kemaksiatan kepada Allah semata. Jelas ya? Jadi sesuatu yang harusnya dijadikan ibadah untuk Allah semata, maka kita ikhlaskan. Nggak boleh kita embel-embeli dengan hal-hal yang lain, yang lain. Makanya keutamaan orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan itu luar biasa, luar biasa keutamaannya. Dan itu adalah merupakan adabul iman, tanda orang itu masih punya keimanan, Pak. Kalau ada duri, ada hal yang memudaratkan orang lain di tengah jalan kemudian disingkirkan lillahi ta'ala, maka itu tanda-tanda kalau dirinya masih punya iman. Tapi kalau dia menyingkirkannya bukan karena Allah tapi ingin perkara dunia, itu udah enggak didasari iman lagi. Padahal tanda iman yang paling lemah itu dia menyingkirkan gangguan di jalan-jalan yang dilewati oleh kaum muslimin. Bagaimana kalau orang yang membuat gangguan, dia nggak nyingkirkan tapi mereka yang bikin gangguan, itu bagaimana? Maka itu termasuk dosa yang sangat besar. Allah dalam sebuah hadis disebutkan, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, kata Allah. Barang siapa yang menyakiti waliku, siapa wali Allah? Orang-orang beriman. Bayangkan kalau yang lewat di jalan itu adalah orang-orang beriman, terus antum sengaja buang paku biar bannya bocor, atau sengaja buang kulit pisang biar dia jatuh, dan yang jatuh itu adalah orang-orang beriman, berarti antum telah mengajak Allah Subhanahu wa taala berperang. Antum menyakiti wali Allah. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis, la'anallahu man 'adza mu'minan. Allah melaknat orang yang mengganggu seorang mukmin. Bagaimanapun cara mengganggunya, termasuk dengan mengganggu mereka di jalan yang mereka lalui. Kalau antum ganggu, maka Allah melaknat. Dan makna laknat Allah itu apa? Allah jauhkan kita dari rahmatnya. Kalau Allah jauhkan dari rahmatnya, sengsara hidup kita. Kita tidak masuk surga itu dengan amal ibadah kita, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya hadisnya. Jadi seperti ini. Maksud dari nasihat lillah itu apa tadi? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu maksudnya menunaikan hak Allah. Jelas ya? Nasihat kepada Allah, saya ulangi, maksudnya menunaikan hak Allah. Apa hak Allah? Hak Allah itu adalah kita ibadahi dia dengan penuh keikhlasan dan tidak boleh kita sekutukan dengan apapun. Karena syirik itu adalah perkara yang azim. Perkara yang azim, perkara besar yang sangat berbahaya. Termasuk dari salah satu 7 yang membinasakan. Sab'un minal mubiqat, kata Nabi, 7 termasuk hal yang membinasakan. Yang paling pertama kali disebut oleh Nabi itu apa? Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, yaitu tidak menunaikan hak Allah dalam masalah ibadah.
Ya. Bahkan disebutkan dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Apa makna dari kezaliman? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya ibadah itu yang harus diperuntukkan untuk Allah, antum letakkan bukan untuk Allah. Berarti itu kezaliman enggak kepada Allah? Kezaliman. Ya, makanya dinamakan zulmun azim, kezaliman yang besar, karena antum memalingkan ibadah yang harusnya untuk Allah dipalingkan kepada selain Allah. Ya. Kezaliman yang besar. Dan az-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan yang berlapis-lapis kelak pada hari kiamat. Ya. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu an-nar, tempatnya di neraka, kata Allah. Wa ma liz-zalimin min ansar, dan orang-orang yang melakukan kezaliman itu tidak akan ada penolong kelak baginya di hari kiamat. Maksudnya orang-orang zalim ini siapa? Orang-orang yang tidak meletakkan ibadah untuk Allah tapi diletakkan untuk selain Allah. Itu orang-orang zalim. Ya. Orang-orang zalim yang paling besar itu adalah orang yang menyekutukan Allah, karena dia melakukan ibadah yang harusnya untuk Allah dipalingkan kepada selain Allah, maka ini kezaliman yang paling besar. Makanya wa maliz zalimin min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Maksudnya tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat itu untuk siapa? Liwali kitabihi. Nasihatnya wali kitabihi. Apa yang dimaksud dengan kitabihi di sini? Yang dimaksud dengan kitabihi di sini adalah Al-Qur'an. Jadi nasihat untuk Al-Qur'an. Bagaimana makna nasihat untuk Al-Qur'an? Maknanya adalah al-imanu bihi wal amalu bihi. Beriman kalau Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum yakini itu adalah firman Allah, maka Al-Qur'an itu pasti maha benar, karena Allah enggak pernah berdusta. Ya. Jadi semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu pasti benar, karena kita mengimani itu adalah kalamullah yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang ada dalam Al-Qur'an adalah hakun, benar. Benar. Kalau dia benar, maka wajib kita beramal dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau antum temukan perintah di dalam Al-Qur'an, wajib antum amalkan. Kalau antum temukan larangan di dalam Al-Qur'an, maka wajib antum tinggalkan. Itu namanya menunaikan hak Al-Qur'an. Pertanyaannya jamaah kaum muslimin, bagaimana caranya kita bisa sampai kepada amal dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an? Bagaimana caranya agar kita bisa sampai kepada amal dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an? Maka dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan membacanya. Pertama, sebelum antum beramal, antum harus membaca, kemudian menghafalnya. Ya, kemudian mentadabburinya, merenunginya, baru mengamalkannya. Jadi membaca, menghafal, merenungi itu wasilah perantara supaya bisa kita mengamalkan isi Al-Qur'an. Artinya antum nggak mungkin bisa mengamalkan isi Al-Qur'an sebelum memahami isinya, benar nggak? Ya. Bagaimana cara memahami isinya? Ya dengan membacanya. Kalau antum nggak pernah baca Al-Qur'an sama sekali, bagaimana antum bisa beramal dengan Al-Qur'an? Bagaimana antum bisa memahami Al-Qur'an? Kalau antum nggak pernah menghafalnya, bagaimana antum bisa bagaimana antum bisa memahami isi Al-Qur'an, gitu kan? Ya. Kemudian makanya Allah mencela di dalam Al-Qur'an, afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi, merenungi Al-Qur'an, atau hati mereka yang telah terkunci mati? Ya. Kata Allah, tidakkah mereka merenungi Al-Qur'an atau hati mereka yang telah terkunci mati? Ya. Artinya orang-orang yang tidak pernah menyentuh Al-Qur'an, kemudian tidak pernah mencoba membaca Al-Qur'an sambil merenungi, meresapi kandungannya, itu bisa jadi hatinya yang telah terkunci mati. Ya. Artinya terkunci mati itu apa? Enggak bisa meresapi Al-Qur'an. Enggak bisa meresapi Al-Qur'an. Dan itu adalah hati-hati orang-orang yang kufur. Yang kayak gitu, Pak.
Ya, makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an itu petunjuk untuk siapa sih? Al-Qur'an itu petunjuk untuk siapa? Pertama untuk manusia. Ya, Allah katakan hudan linnas. Ya, dalam surat Al-Baqarah kan? Ya, hudan linnas. Al-Qur'an itu petunjuk bagi manusia. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ya. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kenapa Allah mengeluarkan orang-orang bertakwa dari kelompok manusia? Karena pada hakikatnya, sejatinya orang yang bisa mengambil manfaat dengan Al-Qur'an itu orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Itu orang-orang beriman yang dekat dengan Al-Qur'an, Pak. Itu orang-orang bertakwa. Orang-orang beriman yang dekat dengan Al-Qur'an. Nah, kalau mereka nggak dekat dengan Al-Qur'an, nggak pernah baca Al-Qur'an, nggak pernah merenungi, meresapi ayat Al-Qur'an, bagaimana mereka bisa mengamalkan Al-Qur'an? Ya, makanya Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjatun laka wa hujjatun alaik, kata Nabi. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjatun lak, pembela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau hujjatun alaik, atau menjadi musuh kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum menjadikan Al-Qur'an pembela antum atau menjadikan Al-Qur'an musuh antum, itu pilihan antum. Ya. Kalau antum ingin menjadikan Al-Qur'an sebagai pembela antum, maka tunaikan hak Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Belajar baca Al-Qur'an yang benar, belajar ya tafsir Al-Qur'an, maknanya, renungi, kemudian aplikasikan dalam amalan kita, dalam ibadah kita. Maka kita telah menunaikan Al-Qur'an. Al-Qur'an akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an itu dikatakan jaa yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, akan menjadi pemberi syafaat untuk orang yang membacanya kelak pada hari kiamat. Ya. Tapi kalau antum udah tinggalkan Al-Qur'an, gak pernah dibaca, apalagi gak diamalkan sama sekali, itu akan menjadi musuh antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang akan menuntut antum, di hadapan Allah. Ya Allah, ini orang tidak pernah menunaikan hak saya ya Allah dalam kehidupan dunia. Ini orang tidak mengamalkan kandungan-kandungan yang ada dalam diri saya ya Allah. Coba Al-Qur'an seperti itu nanti di hadapan Allah. Ya Allah, ini orang enggak pernah baca saya. Ya Allah, ini orang meninggalkan saya, enggak pernah mengamalkan isi kandungan saya. Dia nuntut Allah agar kita bertanggung jawab atas dirinya karena tidak menunaikan haknya. Kalau begitu, Allah itu Maha Adil. Allah pasti menunaikan apa yang tidak kita tunaikan. Jadi kita akan dituntut Al-Qur'an sehingga kita dijebloskan ke dalam neraka karena kita mengabaikan hak Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud dengan nasihat untuk Al-Qur'an itu apa? Beriman kalau itu adalah firman Allah, kemudian kita amalkan isinya. Nah, sebelum kita amalkan maka kita harus baca dulu, terus renungi, pahami, baru kita bisa tunaikan isinya. Jelas ya? Ini makna nasihat li kitabillah, nasihat untuk Al-Qur'an. Selanjutnya nasihat untuk siapa? Agama ini nasihat untuk siapa? Wali rasulihi, nasihat untuk Rasul. Ya, nasihat untuk Rasul. Apa maksudnya nasihat untuk Rasul? Apa maksud nasihat untuk Rasul? Yang dimaksud dengan nasihat untuk Rasul itu adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Apa konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah? Tasdiquhu fima akhbar. Wajib kita membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita harus meyakini kalau memang dia adalah Nabiullah, kemudian dia adalah penutup para nabi, dan wajib kita membenarkan apa yang diberitakan oleh beliau, apa yang disampaikan oleh beliau. Ya. Ini pertama, konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah yang merupakan hak Nabi dan bentuk nasihat kepada Nabi adalah meyakini kenabian beliau dan meyakini kalau beliau adalah penutup para nabi. Makanya kalau ada orang-orang yang mengaku nabi sekarang itu, dia tidak menunaikan hak Rasulullah, karena Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, kata Nabi. Saya adalah penutup para nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada mengklaim dirinya mendapat wahyu, diangkat sebagai nabi, orang ini tidak menunaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena hak Nabi yang pertama, kita harus membenarkan kenabian Muhammad dan meyakini bahwasanya beliau adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah beliau. Ya, kemudian yang kedua, wajib kita benarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita benarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapat di jamaah kaum muslimin, ya, orang-orang orientalis, kemudian orang-orang liberal itu selalu mempertanyakan kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misalnya, ada yang mempertanyakan kebenaran tentang hadis Dzubab. Hadis Dzubab itu apa? Hadis yang berkaitan dengan lalat. Lah masa katanya kalau lalat jatuh ke dalam minuman atau makanan disuruh celupin lagi, gitu kan? Dicelupin lagi. Katanya yang di sayapnya satu bawa penyakit, yang satu lagi bawa obat. Nah, itu banyak orang-orang liberal mempertanyakan hal tersebut. Ya, hal tersebut. Dan kita harus yakini apa yang disampaikan Nabi itu adalah benar. Kita ketahui ataupun tidak kita ketahui kebenarannya, kita harus yakini itu adalah benar. Dan Masya Allah, Nabi itu maha benar. Sekarang para dokter, para ilmuwan telah meneliti, benar adanya ternyata di sayap Dzubab, di sayap lalat itu satunya membawa penyakit, satunya membawa penawar. Itu telah dibuktikan oleh penelitian orang-orang zaman sekarang. Ya, kalau zaman dulu itu banyak yang mengingkari, nggak percaya, nggak masuk akal kata mereka. Nah, padahal orang beriman itu mau masuk akal mau enggak, selama itu adalah kabar dari Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah wajib kita percaya. Wajib kita percaya, karena itu adalah haknya Nabi, dan Nabi itu nggak mungkin dusta. Makanya beliau mengatakan diberikan sifat apa? As-sadiqul masduq, orang yang jujur dan orang yang dibenarkan segala ucapannya. Masa orang kafir aja bilang al-amin sama beliau, orang yang dapat dipercaya. Lah kita sebagai orang mukmin ngaku muslim, ya, meragukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan banyak sekarang orang-orang liberal ini sekarang itu meragukan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cadar itu dipertanyakan kebenarannya, sampai-sampai ada yang mengatakan cadar itu budaya Arab. Cadar itu budaya Arab, padahal di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kepada mereka apa? Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian itu membuka aurat kalian seperti orang-orang jahiliyah zaman dulu membuka aurat kalian. Artinya harus nutup aurat, ya, nutup aurat. Termasuk diantaranya adalah cadar. Itu karena kalau ya yang kira-kira ana tanya sama antum, yang banyak menimbulkan fitnah bagi laki-laki itu mana? Wajah wanita atau bukan? Wajah. Ya, kalau itu adalah sumber fitnah bagi kaum laki-laki, maka layak enggak untuk ditutup? Layak. Ya kan? Layak. Nah, jadi para ulama mengatakan, kenapa kita wajib pakai cadar? Maksudnya kaum muslimah itu wajib pakai cadar. Di antaranya karena wajah mereka itu mahallul fitnah, tempat fitnah yang dapat menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki hingga harus ditutupi. Harus ditutupi. Ya. Wallahu a'lam. Dan jangan dipertanyakan hal-hal semacam ini kebenarannya. Ini memang bagian dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita benarkan, dan itu adalah hak Rasulullah yang harus kita tunaikan, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi, ya. Kemudian selanjutnya di antara bentuk nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imtisalu ma'amar wajtinabu manaha. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk nasihat kepada Rasulullah, ya. Wajib kita melakukan perintah Nabi semampu kita. Adapun larangannya maka wajib kita tinggalkan secara mutlak. Artinya menjalankan perintah Nabi itu diikat dengan kemampuan. Oleh karena itu Nabi mengatakan ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fantahau. Apa yang aku larang tinggalkan secara mutlak. Ya, contoh salat, Pak. Salat itu asalnya wajib berdiri, karena rukun salat diantaranya adalah berdiri. Kalau enggak mampu boleh duduk. Kalau enggak mampu duduk boleh
baring. Artinya menjalankan perintah itu terikat ke kemampuan. Jelas ya? Puasa bagi orang yang sehat itu hukumnya wajib. Puasa Ramadan bagi orang yang sehat hukumnya wajib. Kalau nggak mampu, boleh diqadha di bulan setelah Ramadan. Jelas ya? Boleh diqadha di bulan setelah Ramadan, di bulan-bulan setelah Ramadan. Artinya menjalankan perintah itu dibarengi dengan kemampuan. Ya. Kalau nggak mampu, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Adapun meninggalkan larangan itu semua orang mampu. Siapa yang nggak mampu meninggalkan zina? Semua orang pasti mampu meninggalkan zina. Ya, nggak ada orang katanya nggak mampu meninggalkan zina itu. Semua orang pasti mampu meninggalkan zina. Semua orang pasti mampu meninggalkan riba. Semua orang pasti mampu meninggalkan hal-hal yang haram. Ya, semua orang pasti mampu meninggalkan hal-hal yang haram. Maka yang sifatnya larangan wajib kita tinggalkan secara mutlak. Nggak ada yang namanya saya tidak mampu meninggalkan yang ini. Misalnya dia udah biasa biasa minum-minum yang homer gitu, minum-minum yang memabukkan. Terus dikatakan, berhenti, saya nggak mampu meninggalkannya. Itu bohong. Nggak ada namanya nggak mampu dalam meninggalkan yang haram. Ya, nggak ada yang nggak mampu. Ya, masalahnya dia lebih mengikuti hawa nafsu sehingga mengatakan saya nggak mampu. Kalau dia memang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan penuh ketulusan, maka nggak ada orang yang nggak mampu meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang haram. Semua orang mampu. Dan itu bagian dari hak Rasulullah yang wajib kita tunaikan. Jadi kesimpulannya, nasihat untuk Rasulullah itu maksudnya apa? Menunaikan hak Nabi. Pertama, berupa membenarkan nubuahnya Rasulullah, membenarkan kenabian Rasulullah kalau dia adalah penutup para nabi. Kedua, membenarkan segala ajaran dan yang disampaikan oleh beliau. Ketiga, menjalankan perintah beliau dan meninggalkan segala larangan beliau. Ini makna nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, nasihat untuk wali a'immatil muslimin. Nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nah, ini perhatikan kata pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang dimaksud dengan pemimpin di sini jamaah sekalian adalah pemimpin yang muslim. Pemimpin yang muslim. Jadi pemimpin itu ada 3 macam, ya. Ada pemimpin yang kafir, ya. Kemudian ada pemimpin yang muslim adil, ada pemimpin yang muslim zalim. Saya ulangi. Jenis pemimpin itu ada 3. Ada pemimpin kafir, ada pemimpin muslim adil, ada pemimpin muslim zalim. Nah, bagaimana sikap kita kepada pemimpin yang kafir? Pemimpin yang kafir tidak wajib ditaati. Pemimpin yang kafir tidak wajib ditaati. Dan kekuasaan pemimpin yang kafir adalah kekuasaan yang tidak sah. La hurmata lahu, tidak ada kehormatannya. Kekuasaan pemimpin yang kafir. Ya. Ini kekuasaan pemimpin yang kafir. Misalnya kalau ada diangkat di negeri kita atau di mana gitu kan, pemimpinnya kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulullah, maka kita nggak punya kewajiban untuk taat kepada pemimpin yang kafir. Kita hanya wajib taat kepada pemimpin yang muslim. Baik itu pemimpinnya muslim adil atau pemimpinnya muslim zalim. Selama dia muslim, wajib kita taat dalam hal yang ma'ruf. Wajib kita taat dalam hal yang ma'ruf. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sam'i wat ta'ah." Hendaklah kalian mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang muslim. Walaupun dia zalim, selama dia muslim wajib kita taat dan mendengar. Apalagi dia adil gitu kan, maka lebih wajib kita taat dan mendengar lagi kepada dia. Jelas ya? Nah, jadi salah satu bentuk nasihat kepada pemimpin muslim itu pertama adalah mentaati mereka dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang ma'ruf. Jangan taat kepada mereka dalam hal yang sifatnya maksiat. Itu enggak boleh. Karena dalam hadis Nabi mengatakan la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal yang sifatnya maksiat kepada Khalik, kepada Allah. Kalau pemimpinnya ngajak kufur, pemimpinnya ngajak maksiat, nggak wajib kita taati. Walaupun dia muslim.
Tapi kalau pemimpin yang muslim ini ngajak kepada hal yang sifatnya ma'ruf, ya, bukan maksiat, wajib kita taat dan mendengar. Jelas, ini hak pemimpin kepada kita yang wajib kita tunaikan. Itu termasuk bagian nasihat kepada pemimpin. Ya, selanjutnya bentuk nasihat kepada pemimpin yang muslim adalah dengan mendoakan kebaikan bagi mereka. Dengan mendoakan kebaikan bagi mereka. Ya. Makanya para ulama mengatakan lau kana li da'watun mustajabah la da'autuhu liwaliyil amri. Ya, kata para ulama, seandainya saya memiliki doa yang bisa dikabulkan, maka saya akan gunakan doa tersebut untuk pemimpin. Itu kata para ulama salaf. Kenapa? Karena solahul amir atau solahu waliyil amri, baiknya pemimpin itu akan berdampak baik kepada rakyat. Ya, itulah kenapa para ulama itu kalau saya punya doa yang mustajab katanya, saya gunakan untuk pemimpin, saya doakan untuk pemimpin agar menjadi pemimpin yang baik. Karena kalau pemimpinnya baik, maka rakyatnya pun merasakan kebaikan tersebut. Ya. Jadi di antara hak pemimpin itu adalah kita mendoakan kebaikan untuk mereka agar mereka menjadi pemimpin yang baik hingga rakyat pun bisa merasakan dampak dari kebaikan pemimpin tersebut. Ya, jelas ini. Kemudian juga di antara hak atau cara menasihati pemimpin adalah jika Anda adalah orang yang memiliki relasi, maksudnya jalur link kepada pemimpin tersebut, senantiasa berikan peringatan kepada mereka jika mereka tergelincir, keliru, itu peringatkan kepada mereka dengan cara yang lembut. Ingatkan mereka hukum-hukum Allah, ingatkan mereka kalau hal itu terlarang, tidak tepat, ingatkan kalau ini menzalimi rakyat dengan cara yang lembut. Itu hak pemimpin yang wajib kita tunaikan, memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang lembut dan dengan jalur yang tepat. Jelas ya, ini hak pemimpin. Di antara cara menasihati pemimpin selanjutnya adalah tidak mengumbar aib pemimpin di hadapan orang banyak. Ya, nggak boleh kita umbar, ya, menyebarkan aib dan kesalahan pemimpin di hadapan halayak ramai, itu nggak boleh. Kalau memang pemimpinnya keliru, pemimpinnya melakukan kesalahan, nasihati dengan cara baik-baik, dengan cara yang bisa mendatangkan maslahat. Coba bayangkan jamaah kaum muslimin, sekarang pemimpinnya melakukan kezaliman, kemudian antum umbar aibnya, itu akan berdampak positif nggak bagi antum dan rakyat? Enggak ada dampaknya sama sekali, ya kan? Enggak ada dampaknya sama sekali. Justru terkadang membuat pemimpin semakin zalim. Nah, jadi usahakan kalau mengingkari kemungkaran itu dengan cara yang ma'ruf, jangan sampai mengingkari dengan cara yang mungkar. Itu enggak boleh. Ya. Kemudian yang terakhir, nasihat itu untuk siapa? Wali ammatil muslimin, untuk keumuman kaum muslimin, maksudnya untuk seluruh kaum muslimin. Ya, bagaimana maksud dari menasihati kaum muslimin? Maksudnya adalah menunaikan hak-hak kaum muslimin. Ya, di antaranya adalah dengan mengarahkan mereka kepada hal-hal yang mendatangkan maslahat dan manfaat bagi mereka. Ya, kemudian jika mereka adalah orang-orang yang lemah, maka kita sebagai orang yang kuat menolong mereka. Jika mereka adalah orang-orang miskin, maka kita yang kaya menolong mereka. Ini salah satu bentuk nasihat kepada sesama kaum muslimin. Jika mereka adalah orang-orang yang keliru, orang-orang yang tergelincir jatuh dalam kemaksiatan, maka kita wajib ingatkan, kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Ini termasuk nasihat kepada sesama kaum muslimin. Ya, disebutkan di sini di antara bentuk nasihat kepada ammatul muslimin, kepada seluruh kaum muslimin adalah itharu fakirihim wa ta'limu jahilihim. Ya, selalu mengedepankan orang-orang fakir di antara mereka untuk kita bantu,
Ya, wa ta'limu jahilihim, mengajarkan kepada yang jahil di antara mereka supaya menjadi orang yang berilmu, orang yang tahu. Nah, ini bentuk nasihat kepada sesama kaum muslimin. Yang Anda jelaskan tadi, kalau ada orang miskin, kita bantu sebagai orang kaya. Kalau ada orang lemah, kita tolong sebagai orang yang kuat. Kalau ada orang yang jahil, orang yang keliru, karena kita luruskan sebagai orang yang tahu, orang yang berilmu. Dan ini adalah bagian dari nasihat kepada sesama muslim. Ya. Waruddu man zagha minhum 'anil haqqi fi qaulin aw amalin bil lutfi ya fi raddihim ilal haqq. Dan kalau ada di antara mereka orang yang tersesat, orang yang tergelincir gitu, kita ajak dia kembali ke jalan yang benar. Ya, misalnya ada saudara kita, ada keluarga kita jauh dari Allah, enggak ibadah, enggak sholat, enggak semacamnya, kita ajak untuk kembali kepada Allah. Ini bagian dari nasihat terhadap mereka, karena itu hak mereka. Ya, antum sebagai orang yang udah berada di atas hidayah, berada di atas sunnah, itu wajib menunaikan hak mereka yang belum merasakan hidayah sunnah. Bagaimana caranya? Ya, mengajak mereka supaya menjalankan sunnah-sunnah Nabi, supaya menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Antum ajak mereka, karena itu hak mereka yang harus antum tunaikan. Jadi mereka punya hak kepada antum. Jelas ya? Nah, itu namanya nasihat kepada sesama muslim. Artinya menunaikan hak sesama muslim. Dan hadis-hadis yang membahas tentang hak sesama muslim ini sangat banyak. Ya, diantaranya adalah saling menebar salam, absus salam bainakum, ya enggak? Di antara hak sesama muslim adalah saling menebar salam. Ya, jangan gara-gara ini dia ngajinya ke sono bukan ke sini, enggak mau ucapkan salam, padahal sesama muslim. Enggak boleh. Hak sesama muslim itu adalah saling mengucapkan salam. Ya. Bahkan yang lebih afdal itu apa? Yang memulai dengan salam. Ya. Yang memulai dengan salam, karena menjawab salam itu hukumnya wajib, tapi memulai dengan salam itu punya keutamaan. Ya enggak? Ya, kalau punya lihat teman, saudara, sesama muslim ucapkan assalamualaikum, ya, kemudian dijawab alhamdulillah. Kalau enggak dijawab itu urusan dia, berarti dia meninggalkan hal yang wajib. Tapi kita harus tetap menunaikan hak mereka. Kita mulai ucapkan salam kepada mereka selama mereka adalah orang muslim. Ini termasuk bagian dari nasihat kepada sesama muslim. Ya. Jadi kita nggak punya kewajiban ya untuk menunaikan haknya orang-orang kafir itu, kecuali dalam masalah urusan dunia. Adapun masalah urusan yang terkait dengan agama itu kita nggak punya kewajiban ya terhadap orang-orang kafir. Ya, kita hanya menyampaikan Islam itu begini-begini. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau enggak, maka kita telah menyampaikan. Tapi kalau saudara kita yang tersesat, ya enggak puasa misalnya, kita harus terus menerus memberikan peringatan. Ahi puasa, enggak boleh cuma sekali dua kali, enggak boleh sampai dia puasa, sampai dia taubat. Itu maksudnya menunaikan hak mereka. Kalau orang kafir cukup sekali kita jelaskan. Ya, ini kekufuran, ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini enggak boleh gini. Kemudian kalau dia nerima, maka berarti dia mendapatkan hidayah. Kalau enggak, kita telah menyampaikan kewajiban. Tapi kalau sesama saudara muslim yang keliru, maka kita tidak boleh putus asa memberikan nasihat kepada mereka agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Imam Ahmad mengatakan, "Laisa 'alal muslimi nushuz zimmi wa 'alaihi nushul muslimi," kata Imam Ahmad. Seorang muslim itu tidak wajib memberikan nasihat kepada kafir zimmi. Artinya tidak wajib menunaikan hak kafir zimmi, tapi dia wajib menunaikan hak seorang muslim, kata Imam Ahmad. Jelas ya? Ini. Makanya dalam hadisnya wali ammatil muslimin, untuk seluruh kaum muslimin, terbatas hanya pada kaum muslimin yang disebutkan di dalam hadis ini. Wallahu a'lam.
Baik. Selesai ya hadis tentang an-nasihah ini. Hadisnya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ya, mungkin sampai sini. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Jika ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 Ustaz, yang kita meyakini atau nasihat untuk kitab suci atau Al-Quran. Iya. Sedangkan firman Allah itu kan tidak di Al-Quran saja, ada di Taurat Musa, Zabur Daud, Injil Isa. Apa kita perlu meyakini juga untuk ketiga kitab tersebut? Baik. Itu termasuk nasihat untuk kitab untuk kitab suci. Baik. Masalah Taurat, Injil, Zabur, ya kita harus yakini itu adalah termasuk kitab samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini termasuk kan di dalam rukun iman itu apa? Al-imanu Al-iman bil kutub. Ya, beriman dengan kitab. Maksudnya mengimani Taurat, Injil, Zabur itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah isinya, bagaimana isinya? Maka semua telah terangkum di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kita tidak punya kewajiban untuk menjalankan isi Taurat. Kita tidak punya kewajiban untuk menjalankan isi Injil. Kita tidak punya kewajiban untuk menjalankan isi Zabur. Yang kita wajib jalankan adalah isi Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu adalah kitab terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi intisari dari kitab-kitab sebelumnya sebenarnya ada di dalam Al-Qur'an. Apa intisarinya? Itu mengajak kepada ibadah kepada Allah semata, mengajak kepada tauhid. Itu intisari dari semua kitab-kitab sebelumnya. Ya. Ya, kafir zimmi itu adalah kafir yang di bawah kekuasaan orang-orang muslim. Ya. Jadi kalau zaman dulu ya orang-orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin ya itu dinamakan kafir zimmi. Mereka bayar jizyah, bayar upeti ya sehingga mendapatkan pengamanan dari kaum muslimin. Orang-orang kafir zaman dulu, Pak, kafir zimmi itu dihinakan. Ya, dihinakan. Mereka itu membayar upeti karena mereka ingin mendapatkan pengamanan dari kaum muslimin. Wahum sagirun, dan mereka adalah orang-orang yang hina. Bahkan mereka itu punya identitas sendiri yang membedakan dari kaum muslimin. Gak boleh serupa dengan kaum muslimin. Harus ada tanda-tanda kalau mereka kafir zimmi. Perlakuan kepada mereka itu adalah perlakuan yang berbeda. Pokoknya mereka itu orang-orang hina. Orang-orang kafir itu orang-orang hina. Tapi sekarang kaum muslimin yang dihinakan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Kenapa? Jadi pertanyaannya kenapa? Bukan karena jumlah kita yang sedikit, Pak. Jumlah kita itu sangat banyak. Bahkan disebutkan dalam hadis, lakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Jumlah kalian itu ibarat buih di lautan. Tahu buih di lautan? Banyak kan, Pak? Ya. Tapi yang namanya buih di lautan itu banyak bawa kotoran, ya enggak? Ya. Buih di lautan itu banyak tapi penuh kotoran. Begitupun kaum muslimin zaman sekarang banyak tapi pelaku dosanya juga banyak. Itu yang membuat kita hina di mata orang-orang kafir. Kalau zaman dulu jumlah mereka kecil, kaum muslimin kecil, tapi iman mereka kuat kepada Allah. Ketaatan mereka luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka mulia. Orang-orang kafir segan kepada kaum muslimin pada zaman dulu. Sekarang jumlah kita banyak tapi iman kita lemah. Bahkan dalam perperangan, kalau kita lihat sejarah, itu kaum muslimin menang bukan karena jumlah mereka banyak, bukan karena persenjataan mereka lebih canggih, lebih kuat, enggak. Betapa banyak perperangan kaum muslimin jumlahnya sedikit, orang kafir jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak, persenjataan mereka lebih canggih, tapi yang menang kaum muslimin. Ya. Apakah mereka lemah karena jumlah mereka sedikit? Enggak bisa dikatakan lemah. Iman mereka yang kuat yang mendorong mereka untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang membela agama Allah pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum.
Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan membuat langkah kalian itu kukuh, tidak akan gentar menghadapi musuh. Cuman sekarang iman kita lemah, maksiat kita lebih banyak. Akhirnya Allah hinakan kita dan mencabut perasaan perasaan hormat orang-orang kafir kepada kaum muslimin itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yanzi'anallahu fi qulubi aduwikum al-mahabbah, kata Allah. Allah akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian itu perasaan mahabbah, perasaan hormat, perasaan sungkan, perasaan atau wibawa kalian akan dicabut dari hati musuh-musuh kalian, kata Allah. Kenapa? Karena maksiat dan dosa kalian. Ya. Makanya dalam hadis juga mengatakan, idza tabayatum bil 'inah, apabila kalian jual beli dengan sistem riba, wa ahastum adnabal baqar, kemudian kalian memegang buntut-buntut sapi, artinya tersibukkan dengan pertanian, ziraah, pertanian. Ya, lali dari ibadah. Yang satu sibuk dengan jual beli riba, lali dari ibadah kepada Allah, maksiat kepada Allah dengan jual beli riba. Yang satu tersibukkan dengan pertanian, lali dari ibadah kepada Allah. Ya, wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad di jalan Allah, baik itu jihad dengan menuntut ilmu, ya. Jihad menuntut ilmu, ketika orang-orang kafir menghinakan Islam, menistakan Islam, kita diam, nggak punya argumentasi untuk melawan karena kita orang jahil, ya, karena nggak menuntut ilmu. Atau jihad dengan angkat senjata ditinggalkan, ya, karena tersibukkan dengan urusan dunia. Sallallahu alaikum dhulla, Allah hinakan kalian. Itu kata Nabi, Allah hinakan kalian. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan ini tidak akan dicabut oleh Allah hingga kalian kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam. Dulu di antara kekhususan Nabi dan umat Islam itu, jamaah sekalian, adalah musuh udah takut, ya. Udah takut duluan ketika mendengar tentara kaum muslimin, udah takut, padahal jarak antara kaum muslimin dengan musuh itu sebulan perjalanan dengan menggunakan unta. Itu udah takut duluan. Itu salah satu kekhususan kaum muslimin yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Allah memberikan kepada saya 5 hal yang tidak diberikan kepada umat dan nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya apa? Nusirtu birra'bi, Allah membuat takut musuh-musuhku masirata syahrin, dengan jarak perjalanan satu bulan. Jadi ketika orang kafir itu mendengar nih kaum muslimin bergerak, tentara kaum muslimin bergerak, padahal jumlah mereka sedikit kaum muslimin, didengar sampai beritanya kepada orang kafir, mereka udah takut duluan. Udah takut duluan. Mentalnya untuk berperang udah hilang duluan orang kafir. Itu jaraknya sebulan perjalanan dengan unta. Kira-kira berapa ribu kilometer itu? Udah takut duluan. Lah sekarang buru-buru orang kafir takut sama kaum muslimin. Kita yang diinjak-injak sama mereka. Ya, banyak orang-orang kafir berani bawa anjing ke masjid, gitu kan? Ya, masjid dihancurin sama mereka. Artinya orang muslim tidak ditakuti lagi orang-orang kafir, karena kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh orang muslim itu sendiri. Bukan karena muslimnya lemah, enggak, jumlah mereka banyak, tapi iman kita yang lemah dan kita lebih gemar melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita tidak ditakuti lagi oleh orang-orang kafir. Ya, jadi kita harus memperbaiki diri kita kalau kita ingin mengembalikan kejayaan-kejayaan Islam seperti dahulu kala. Itu kita harus perbaiki diri kita terlebih dahulu. Ya, wallahu alam. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak ada ya? Enggak ada. Kalau enggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.